satu, kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, nasab Habib Ba'alawi yang banyak dibicarakan umat Islam Nusantara beberapa bulan ini tak kunjung mereda, bahkan semakin naik intensitasnya. Hal ini terjadi karena sampai saat ini masih belum ada yang mampu membantah tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bahkan dari kalangan Habib atau lembaga resmi pencatat nasab para Habib, yaitu Robitoh Alawiyah, sampai saat ini tak mampu membantahnya. Robitoh Alawiyah sepertinya kebingungan mencari cara terlepas dari masalah ini, karena memang tesis ilmiah Kiai Imaduddin sulit untuk dibantah dengan dalil-dalil kitab dan manuskrip. Sedangkan untuk melakukan tes DNA, seperti yang banyak disuarakan umat, tak berani mereka lakukan, karena mereka sadar jika dilakukan maka akan berakibat fatal. Para Habib Ba'alawi menyadari ini, maka mereka saat ini lebih memilih diam. Sudah banyak yang berusaha membantah dalil-dalil yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin. Yang cukup menarik adalah bantahan Habib Rumail Abbas, yang mencoba membantah dengan menyodorkan kitab berjudul Al-Jauhar Al-Syafaf, yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib, yang disebutkan wafat pada tahun 724 Hijriah. Sebagai seorang yang cerdas dan faham sejarah, Habib Rumail sebenarnya sudah tahu bahwa nasab Ba'alawi memang bermasalah, tetapi Habib Rumail berusaha untuk membuat seakan-akan tesis ilmiah Kiai Imaduddin masih bisa dipatahkan. Bahasa Kiai Imaduddin, Habib Rumail Abbas ingin berselancar terlebih dahulu dalam diskursus yang menantang ini. Ditambah, Habib Rumail tidak ingin kokohnya nasab Ba'alawi selama ini begitu saja bisa rungkat terlalu cepat. Maka, irama optimisme harus terus dijaga sampai waktunya yang bersangkutan beradaptasi. Kisah tentang memotong jarak sunyi 550 tahun ternyata tidak terbukti. Tentang restorasi manuskrip yang bertiti mangsa 589 Hijriah, yang tanpa restorasi pun ternyata mudah patah. Tentang menelusuri pantulan-pantulan historis, mungkin seperti mencari sinar dari kuburan Ahmad bin Isa itu, atau seperti Habib Ali Al-Sakron yang memungut pantulan Al-Suluk, tentang nama Al-Syarif Al-Husaini dari lembaran privat seseorang dalam lemari, yang katanya syuhroh dan istifadhoh, tentang syuhroh berlapis tetapi berbeda masa. Atau dengan menunjukkan adanya sumur di bawah masjid, yang dibangun Alawi bin Ubaidillah, yang di dindingnya ada nama Ubaidillah, yang akan didatangkan pakar arkeologi dari Amerika untuk mengetahui secara saintifik kapan masjid itu didirikan. Menurut Kiai Imaduddin, nama Ubaidillah yang terukir di dinding sumur itu baru ditulis di atas abad 9 Hijriah. Apa yang dilakukan Habib Rumail Abbas adalah upaya untuk memberi sedikit harapan, atau upaya untuk sedikit menghibur diri. Ibarat seorang dokter yang sedang menghadapi pasien dengan kanker stadium 4, Habib Rumail berusaha selalu memberi harapan dan optimisme meskipun ia sendiri tahu bahwa umur pasien tak akan bisa bertahan lagi secara medis. Jadi Habib Rumail sebenarnya sudah tahu, jika nasab Ba'alawi ibarat orang dengan kanker stadium 4, yang akan sulit untuk mendapatkan kesembuhan. Harapan lain, Habib Rumail mengatakan, bahwa nama Ubaidillah sudah terlebih dahulu ditulis oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, yang menurut Habib Rumail wafat tahun 724 Hijriah. Ini adalah tahun PHP, karena kebetulan saja terjadi salah penulisan angka tahun.
Bagaimana kita tahu jika terjadi kesalahan tulis tahun? Abdurrahman Al-Khatib, selain menulis Al-Jauhar Al-Syafaf, juga menulis kitab berjudul Al-Barahin Al-Musyrikoh, yang di dalamnya menerangkan tentang manaqib Al-Habib Abdullah Al-Idrus, yang lahir tahun 811 Hijriah. Bagaimana seseorang yang sudah wafat tahun 724 Hijriah, bisa menulis biografi tokoh yang baru lahir tahun 811 Hijriah? Sesuatu yang aneh bin ajaib. Lantas tahun berapa sebenarnya Abdurrahman Al-Khatib wafat? Tahun 855, bukan 724 Hijriah. Jadi jelas Habib Rumail hanya berusaha memberi harapan atau upaya untuk menghibur diri. Atau bisa dibilang PHP, klan Ba'alawi. Jangan terlalu berharap dengan kitab Al-Jauhar Al-Syafaf, karena tak akan membantu nasab Ba'alawi yang bermasalah. Yang ibarat kanker sudah stadium 4. Yang hampir mustahil untuk disembuhkan menurut medis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang terjadi hari ini adalah orang-orang yang memegang mic, tapi dia tidak memegang hati. Dia asal bicara, walau kadangkala menyakiti ratusan juta bangsa Indonesia. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.